Good afternoon, ladies and gentlemen. Selamat sore pada Bapak Ibu Saudara sekalian. Thank you for coming to the Sustainable Development Goals webinar series. Terima kasih atas kehadirannya pada Sustainable Development Goals webinar series yang diadakan oleh Biro Kerjasama dan Hubungan Internasional Universitas Kristen Satyawacana. Thank you for participating in the Sustainable Development Goals webinar series presented by the International Office of Universitas Kristen Satyawacana. I am Ryan. I am the host of today's event. And before we start the session, our third session this afternoon, sebelum kita memulai sesi ketiga dari webinar series ini, please allow me to introduce you to our participation guideline. Izinkan saya untuk membacakan tata tertib kegiatan webinar series SDGs PKH UKSW. The first one is all participants' microphone is turned off upon entry. Perlu kami informasikan bahwa mikrofon Anda telah kami nonaktifkan ketika Anda memasuki ruangan Zoom ini. Selain itu, please turn on your video to show us that you are interested in the topic that is discussed this afternoon. Lalu kami mohon untuk dapat mengaktifkan video jika dimungkinkan agar kami tahu bahwa Anda juga tertarik untuk mengikuti sesi di sore hari ini. The second participation guideline is change your participant's name as follows. Home university, name, and student ID, for example, UKSW-RICO-67-2020-001. Mohon untuk mengganti nama peserta Anda dengan format universitas asal, nama depan, dan juga nomor induk mahasiswa Anda. Contoh, UKSW, strip RICO, strip 67-2020-001. Apabila Anda adalah seorang dosen atau juga staff, tidak perlu menginputkan NIM Anda. If you are lecturer or staff, you don't need to provide your student ID number. Our third participation guideline is type in your questions in the chat box or raise hand and your microphone will be unmuted. Mohon agar Anda menuliskan pertanyaan di kolom chat atau Anda juga bisa menggunakan fitur raise hand, maka kami akan mengizinkan mikrofon Anda untuk di-unmute pada sesi Q&A. And the last but not least, the number 4 participation guideline is the evaluation form is to be announced towards the end of this session. Perlu kami umumkan bahwa absensi dan form evaluasi akan kami umumkan menjelang akhir sesi di sore hari ini. We hope you find something new to learn in this afternoon. Kami berharap Anda bisa menemukan sesuatu yang baru terkait tema SDGs yang akan kita dengarkan bersama di sore hari ini. Our third speaker for this afternoon is Ms. Maria Diah Kurniasari, SCAP MSc, MED, a lecturer of Nursing Department, Faculty of Medicine and Health Sciences at Universitas Kristen Satyawacana, and also a PhD candidate at the Taipei Medical University in Taiwan. Selamat sore kami ucapkan kepada narasumber kita di sore hari ini, yaitu Nurse Maria Diah Kurniasari, SCAP MSc MED, dosen dari Fakultas Ilmu Keperawatan, dosen di Prodi Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Kristen Satyawacana yang saat ini sedang menempuh studi S3 atau PhD di Taipei Medical University di Taiwan, dan akan membawakan tema Good Health and Well-Being, Ensure Healthy Lives and Promote Well-Being for All at All Ages. That is our topic for this afternoon's SDGs goal number 3, which is good health and well-being, ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages. Without further ado, let me give the screen to Ms. Maria Diah Kurniasari, SCAP MSc MED. Ms. Nia, the screen is yours.
Thank you, Mr. Ryan, and good afternoon, everybody. Okay. I believe that everybody here already know what topic today and what I'm going to talk about. That is a good health and well-being. But the most important thing is that why we need to know further about the good health and well-being. And today I would like to share with you with these outlines. Start with the review, the background, how the third SDGs was established, and I'm going to talk about the third SDGs goals and its target and national SDGs paradigm that is in Indonesia, and impact of COVID-19 pandemic on SDGs, challenge and resilience in Indonesia, and the last one is young generation contribution. And the question is, because today's topic is talk about health, and as I know, the participants are not come from only from health field, but also many kind of sector or many kind of background. So I want to invite you all that health sector is not only talk about health, but also health sector need all of sector. And here we go. We can start the background of the third goal of SDGs. As we remember, before we have SDGs, we have MDGs and was established in 2000. In these MDGs, we already achieved a successful achievement that encompasses the most successful anti-poverty movement in history, lifting more than 1 billion people out of extreme poverty, reducing hunger, increasing female education, advancing environmental potential. However, there were some problems in the social and environmental issue that give a significant impact on the health sector. For example, recent conflicts, growing extremism, unprecedented level of migration, continued economic and financial volatility, large-scale environmental changes. Beside the previous achievement, MDGs also successfully reducing child mortality, mortality means death rate, and improving maternal health, tackling HIV/AIDS, tuberculosis, and malaria. But they also have another problem, that is AIDS is leading the cause of death in sub-Saharan Africa. 22 million HIV are not accessing ARV. ARV means antiretroviral drug, the only one drug that can control the replication of the virus. And new HIV infection raised in some location and in excluded or marginalized population. Another problems are in 2018, 6.2 million children and adolescents who are aged less than 15 died. The number is increased in sub-Saharan Africa and Southern Asia, and malnourished children. I believe that the malnourished children has been discussed in the previous meeting. And in 2017, more than 40% all countries only have less than 10 medical doctors per 10,000 people. A small number for 10,000 people. There are also more than 55% of countries
have only less than 40 nursing and midwifery per 10,000 people. The ratio is very terrifying, and approximately 8-10 women died caused pregnancy and childbirth in middle-income countries. Another problem, chronic and catastrophic disease. Catastrophic disease is that a severe illness that need a long hospitalization. And non-communicable disease impose a large burden worldwide. Non-communicable disease means that a disease that is not transmissible from one person directly to another person. From that moment, MDGs built a new agenda, particularly for health issue. Because some problem from society and environmental impact to the health issue, so the United Nations highlights the importance of addressing the determinant of development and well-being within a universal framework. Universal framework means that goals apply to every country and across all sectors of society. So health and well-being is a complete physical, mental, and social well-being, and not merely the absence of disease and infirmity. So health and well-being is not only talk about physically and mentally, but also their life going well, including social well-being. And if we only talk about health without society well-being or life well-being, we going step back from the MDGs. So in the SDGs, we have a new paradigm for this goal, for the third goal, that is health and life and well-being. And health and well-being not only measured at or determined by physically, mentally issue, but also determined by another sector such as economic, social, and environmental conditions, poverty, gender equality, education, and growth. Therefore, the United Nations assert that the role of health should be reconsidered, including its relationship along the concept of well-being. Further, well-being a positive outcome that is meaningful for people and for many sectors of society, it tells us that people perceive that their lives are going well. And good living conditions, including housing, employment, are fundamental to well-being. Finally, the United Nations built the third goal of SDGs, that is good health and well-being. Want to ensure healthy life and promote well-being for all ages. Good health and well-being is an ambitious vision of the healthier, more prosperous, inclusive, and resilient world by 2030. They provide the blueprint for action and are relevant to countries, either rich and poor. Particular attention given by 2030 Agenda, Leave No One Behind, is a clarion call focused on those at most risk of missing out on the health services they need and deserve. So here we go. What is the target of the third goals of SDGs in 2030? First, they want to reduce the global maternal mortality ratio to less than 70 per 100,000 live birth, and preventable death of newborn and children under 5 years of age. Reduce neonatal mortality. Neonatal means newborn baby, to at least as low as 12 per 1,000 live birth.
under 5 mortality to at least as low as 25 per 1,000 life birth. The next is end the epidemic of AIDS, tuberculosis, malaria, and neglected tropical disease, and combat hepatitis, waterborne disease, and other communicable disease. The next target of the third goals in 2030 is reduce by 1/3 premature mortality from non-communicable disease through prevention and treatment and promote mental health and well-being. Strengthen the prevention and treatment of substance abuse, including narcotic drug abuse and harmful use of alcohol. Halve the number of global death and injury from road traffic accident. Ensure universal access to sexual and reproductive healthcare services, including for family planning, information, and education, and the integration of reproductive health into national strategies and programs. And achieve universal health coverage, including financial risk protection, access to quality essential healthcare services, and access to safe, effective, quality, and affordable essential medicines and vaccines for all. Substantially reduce the number of deaths and illnesses from hazardous chemical and air, water, and soil pollution and contamination. Strengthen the implementation of World Health Organization Framework Convention on Tobacco Control in all countries as appropriate. And the most related to current condition related to COVID is that support the research and development of vaccine and medicine. And substantially increase health financing, the recruitment, development, training, and retention of the health workforce in developing countries, especially in least development countries and small island developing states. Strengthen the capacity of all countries, in particular developing countries, for early warning, risk reduction, and management of national and global health risks. That is all the target of the third SDGs by 20 and 30. And now we are going to the paradigm of national SDGs. And in this section, I will talk in Indonesian language because some policy and some program and then some data are presented in Indonesian. I present you based on government policy. Ya, lalu apa yang dimaksud dengan health dan well-being dalam bahasa Indonesia? Artinya adalah kehidupan sehat dan sejahtera. Dalam hal ini, pemerintah Indonesia menuangkan dalam kebijakan rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2020 sampai 2024. Satu, yakni mengendalikan pertumbuhan penduduk dan memperkuat tata kelola kependudukan. Jika Bapak, Ibu, dan teman-teman mahasiswa merasakan pemerintah Indonesia semakin hari semakin memperbaiki tata kependudukan. Bagaimana data kependudukan kita telah terintegrasi menjadi satu data nasional. Jadi negara lebih mudah dalam men-tracking status atau data dari masing-masing kependudukan. Lalu memperkuat pelaksanaan perlindungan sosial, serta meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, terutama penguatan pelayanan kesehatan dasar atau primary health care. Apa yang dimaksud dengan pelayanan kesehatan dasar di sini? Pelayanan kesehatan dasar itu artinya bahwa pemerintah ingin menjamin pelayanan kesehatan dasar yang kuat. Apa pelayanan kesehatan dasar yang dimaksud di kehidupan kita sehari-hari? Pelayanan kesehatan yang dimaksud adalah pelayanan kesehatan tingkat dasar. Artinya masyarakat dikuatkan untuk memiliki pemenuhan kebutuhan kesehatan dasar yang baik. Lalu layanan seperti apa yang bisa didapatkan oleh masyarakat pada pelayanan kesehatan dasar? Karena pelayanan dasar ini ditujukan untuk langsung ke masyarakat, jadi puskesmaslah yang menjadi lini utama
yang paling dekat dengan masyarakat, layanan kesehatan yang paling dekat dengan masyarakat. Idealnya, sebuah puskesmas yang berada di tengah masyarakat mampu bertemu langsung dengan masyarakat, memberikan pelayanan kesehatan langsung ke masyarakat, melakukan upaya promotif kesehatan dan juga preventif terhadap penyakit-penyakit, sehingga tujuannya masyarakat terpenuhi kebutuhan kesehatan dasarnya. Ketika masyarakat sudah terpenuhi kesehatan tingkat dasarnya, maka masyarakat tidak perlu lagi mencari atau menghadapi sebuah masalah kesehatan yang harus pergi ke rumah sakit atau pelayanan kesehatan yang tingkatnya lebih tinggi, lebih kompleks daripada pelayanan kesehatan dasar atau primary health care. Lalu pilar program Indonesia Sehat. Yang pertama, paradigma kesehatan, yakni sebuah pendekatan yang mengedepankan konsep promotif dan preventif dalam pelayanan kesehatan dan menempatkan kesehatan sebagai input dari sebuah proses pembangunan. Tentunya pembangunan negara Indonesia. Dengan sumber daya manusia yang sehat, maka proses pembangunan setiap program akan berjalan dengan baik. Lalu, pelayanan kesehatan dilakukan dan diarahkan untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan. Dalam isu di Indonesia, peningkatan akses ini yang menjadi masalah yang masih terjadi saat ini. Kalau kita hidup di Salatiga atau di kota-kota besar, kita dengan mudah mendapatkan akses kesehatan. Tetapi kita tidak bisa menutup mata kita bahwa banyak saudara-saudara kita yang berada di rural area yang ketika ingin mendapatkan akses kesehatan itu sangat susah sekali. Harus menempuh jarak yang jauh. Nah, itu yang ingin negara tingkatkan, supaya terjadi ekualisasi atau pemerataan dari akses kesehatan dan juga mutu pelayanan, baik dari SDM maupun sistem manajemen dari layanan kesehatan. Pelayanan kesehatan primer yang tadi kita sudah bahas, upaya pelayanan promotif dan preventif melalui pendekatan continuum of care, dan intervensi berbasis resiko kesehatan baik dalam tatanan tata kelola klinis, tata kelola manajemen, dan tata kelola program. Yang ketiga adalah jaminan kesehatan nasional. Nanti kita akan bahas lebih dalam terkait dengan jaminan kesehatan nasional, dan negara bertekad untuk menjamin seluruh penduduk dan tidak terkecuali warga negara asing yang tinggal di Indonesia dalam pelayanan kesehatannya. Nah, nanti kita juga akan bahas masalah-masalah apa yang terjadi terkait dengan jaminan kesehatan di Indonesia ini. Lalu, sejauh apa sih pencapaian dari tujuan ketiga SDGs di Indonesia dan setiap targetnya? Dari target yang pertama, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup. Indikatornya adalah proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih dan di fasilitas kesehatan. Masalah ini sangat relevan sekali di Indonesia karena data menunjukkan bahwa tidak semua perempuan yang melahirkan ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih. Kita lihat achievement-nya. Dengan target 85% di tahun 2019, perkotaan sudah mencapai target, tetapi untuk pedesaan belum mencapai target. Dari 100%, kita mencapai 92,66% dan 7,756% untuk daerah pedesaan. Artinya, sisanya masih ada sekian angka di mana perempuan melahirkan tidak dibantu oleh tenaga kesehatan. Siapakah yang membantu? Menurut data penelitian, ada area-area tertentu di Indonesia yang melahirkan masih ditolong oleh, dalam konteks budaya, mereka ditolong oleh dukun yang biasa membantu melahirkan. Nah, dalam hal ini, Indonesia masih punya PR, bahwa sekian angka area di Indonesia harus melahirkan ditolong oleh tenaga kesehatan. Dan ini bukan hal yang mudah karena harus menembus isu budaya dalam hal ini.
Lalu, isu yang berikutnya atau target yang berikutnya adalah mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah dengan seluruh negara berusaha menurunkan angka kematian neonatal atau bayi baru lahir setidaknya 12 per 1000 kelahiran hidup dan angka kematian balita 25 per 1000. Targetnya, Indonesia belum mencapai target 100%, tetapi dari tahun ke tahun sudah memperlihatkan progres yang cukup signifikan. Nah, ada beberapa faktor yang berkontribusi untuk mencapai kesuksesan penurunan angka kematian bayi baru lahir dan neonatal, yakni meningkatkan nutrition status of the children. Yang menjadi masalah adalah para orang tua, klinik pelayanan kesehatan dasar harus memberikan promotif atau edukasi kesehatan terkait bagaimana memberikan nutrisi yang baik bagi anak-anak mereka. Lalu, contoh kasus yang terjadi adalah bayi baru lahir. 6 bulan pertama, bayi baru lahir harus diberikan ASI eksklusif. Tetapi yang terjadi di Indonesia, bahkan sampai saat ini, banyak sekali orang tua yang tidak mengetahui bahwa anaknya bayi baru lahir 6 bulan diberikan makan selain ASI eksklusif atau susu. Diberikan buah, diberikan makanan seperti orang dewasa. Sedangkan ukuran anatomi dari lambung bayi masih sangat kecil dan kemampuannya itu masih sangat lemah. Nah, itu sangat mempengaruhi nutrition status dari si anak tersebut. Lalu reduce poverty rate, karena kenapa ekonomi berkaitan dengan angka kematian bayi, penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan terkait antara ekonomi dan juga kesehatan. Lalu oral rehydration for diarrhea. Banyak kasus diare pada anak yang meninggal karena tidak tercukupi kebutuhan cairan tubuhnya. Pada anak-anak yang diare, mereka maupun juga dewasa, mereka sangat banyak kehilangan cairan tubuh melalui cairan yang keluar saat diare. Dan banyak orang tua yang tidak mengetahui bahwa anak diare harus diberikan rehidrasi, baik lewat oral atau mulut, atau diberikan lewat parenteral atau jalan lain seperti infus. Lalu untuk menurunkan angka kematian akibat malaria, kita juga meningkatkan promosi kesehatan untuk penggunaan insektisida menggunakan kelambu untuk menurunkan resiko penyebaran malaria. Lalu improving healthcare facilities in general. Lalu target berikutnya adalah mengakhiri epidemis AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya. Indikator yang digunakan oleh pemerintah adalah jumlah infeksi baru HIV, tuberkulosis, dan hepatitis per 1000 penduduk tidak terinfeksi, jumlah kabupaten dan kota yang mencapai eliminasi malaria, endemis filariasis, dan kusta. Nah, ini adalah capaiannya. Sudah mencapai target hingga tahun 2019, dan ini harus kita pertahankan. Lalu, di samping itu, masalah lain juga masih timbul, yakni adanya angka yang tinggi pasien-pasien HIV yang tidak terlaporkan, underestimate, karena estimasi atau penghitungan populasi yang terinfeksi HIV itu sekitar 640,443. Tetapi yang terreport itu hanya setengah dari total jumlah, yakni 301,959. Oleh karena itu, budaya agama di Indonesia menjadi hal yang penting untuk masuk, tenaga kesehatan masuk ke masyarakat untuk memberikan promosi dan preventif untuk menurunkan angka kematian HIV. Kenapa angka yang terlaporkan, angka HIV ini setengah dari yang terestimate? Karena di Indonesia ini, menurut sebuah kualitatif penelitian,
Mereka menyajikan bahwa di Indonesia ini masih terjadi diskriminasi terhadap pasien HIV. Ada sebuah kasus di mana pasien HIV di Indonesia bagian barat itu dibakar hidup-hidup karena anggota keluarganya sakit HIV. Mereka beranggapan bahwa keluarga yang sakit HIV itu tidak layak menjadi anggota keluarganya. Lalu pada waktu itu saya juga melakukan penelitian HIV di Jawa Barat. Ada seorang pasien wanita yang menceritakan bahwa dia tertular dari suaminya, tetapi yang menjadi masalah adalah dia terdiskriminasi dari keluarganya. Dianggap bahwa perempuan itulah yang menyebabkan penularan HIV dan kemudian diusir dari keluarganya dan dia harus hidup mandiri mencari pemenuhan kebutuhan sehari-harinya juga sendiri. Nah, harusnya pemerintah memberikan pemahaman yang baik kepada masyarakat supaya masyarakat tidak salah mengambil keputusan. Harusnya diarahkan kepada pengobatan antiretroviral, tetapi malah didiskriminasi. Masyarakat masih menganggap bahwa HIV ini menular lewat berjabat tangan dan sebagainya. Padahal tidak begitu, melalui darah dan juga suntik dan juga cairan reproduksi. Lalu terkait dengan kasus TB, Indonesia masih tertinggi ketiga di dunia setelah Cina dan India. Lalu yang menjadi masalah berikutnya adalah masih adanya ketidakpatuhan pasien dalam mengkonsumsi obat TB, di mana obat TB ini harus diselesaikan selama 6 bulan. Pasien TB yang tidak patuh atau absen dalam mengkonsumsi satu obat saja harus memulai pengobatannya dari awal untuk berhasil dalam penyembuhannya. Ketika dia tidak berhasil berulang-ulang kali akan menyebabkan drug resistance atau kekebalan terhadap obat TB. Jadi diberikan obat TB pun tidak terjadi progresivitas. Lalu hanya 53% dari total cases yang terreport dan banyak sekali yang tidak terreport karena tadi self denial dan stigma. Yang berikutnya adalah mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular melalui pencegahan dan pengobatan serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan. Ya, penyakit kardiovaskular masih menjadi penyebab utama kematian. Penyakit kardiovaskular adalah penyakit-penyakit yang kaitannya dengan jantung dan juga pembuluh darah seperti hipertensi, stroke, dan juga penyakit lain seperti kanker, diabetes, dan penyakit pernafasan kronis. Lalu masalah Indonesia juga adalah terkait dengan persentase penduduk usia 10-18 tahun, persentase merokok, lalu tekanan darah tinggi, obesitas penduduk pada umur lebih dari atau sama dengan 18 tahun. Obesitas atau tidak itu ditentukan dengan body mass index. Jadi perbandingan antara tinggi badan dan berat badan. Oleh karena itu, masing-masing dari kita harus aware terhadap perbandingan antara tinggi badan dan berat badan. Lalu aktivitas kita sehari-hari, apakah kita melakukan aktivitas yang berat, ringan, atau bahkan tidak melakukan aktivitas yang memicu metabolisme tubuh. Lalu Indonesia juga masih ada isu angka kematian akibat bunuh diri. Lalu, pada tahun 2018, terlaporkan bahwa the prevalence of obesity continues to rise, masih meningkat pada tahun 2018. Pada 1 in 5 Indonesian adult is obese. Jadi rasio 1:5 Indonesian adult menderita obesitas. Dan almost half of adult population will be obese in 2030. With the rate is highest in North Sulawesi and DKI Jakarta province. Jadi
Area-area ini yang diprediksi memiliki angka obesitas yang tinggi karena pola hidup, pola makan yang menentukan kesehatannya. Lalu unbalanced diet yang tinggi garam, gula, dan lemak, tetapi rendah tidak melakukan aktivitas fisik. Lalu memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang berbahaya. Kenapa menjadi berbahaya? Karena penggunaan narkotika ini tidak hanya berhenti sampai kecanduan dan sebagainya, tetapi penggunaan narkotika ini, penyalahgunaan narkotika ini bisa sampai mengganggu fungsi saraf. Dan pada akhirnya kesehatan mental juga terganggu. Pernah waktu itu saya praktek di rumah sakit jiwa, ada satu bangsal di mana pasien jiwa ini mengalami gangguan jiwa atau mental disorder, bukan karena genetik, bukan karena faktor lingkungan atau proses tumbuh kembangnya, tetapi karena penyalahgunaan narkotika berulang kali, sehingga sampai mengganggu gangguan saraf dan hingga menyebabkan gangguan mental. Lalu konsumsi alkohol liter per kapita oleh penduduk umur lebih atau sama dengan 15 tahun dalam 1 tahun terakhir. Kenapa konsumsi alkohol menjadi isu yang penting? Karena penyalahgunaan alkohol ini akan merusak organ hepar atau hati dan juga merusak organ ginjal. Padahal organ hati itu memiliki fungsi untuk menfilter atau memetabolisme racun yang masuk dalam tubuh. Ketika hati mengenal ada racun yang masuk dalam tubuh, hati akan melakukan filter dan akan membuang racun tersebut melalui keringat, melalui urin, melalui feses. Begitu juga dengan ginjal, menyaring racun yang harus dikeluarkan dari tubuh melalui urin. Jika racun-racun tersebut tidak berhasil dikeluarkan oleh tubuh karena fungsi hepar dan fungsi ginjalnya terganggu, maka akan terjadi ketidakseimbangan ion tubuh, fungsi dari organ, termasuk organ vital seperti jantung dan otak juga tidak berfungsi dengan baik. Lalu ini adalah tren konsumsi alkohol per kapita menurut wilayah. Belum mengalami penurunan yang signifikan dari tahun ke tahun. Lalu mengurangi hingga setengah jumlah kematian global dan cedera dari kecelakaan lalu lintas, angka kematian akibat cedera fatal kecelakaan lalu lintas. Lalu yang berikutnya adalah menjamin akses universal terhadap pelayanan kesehatan seksual dan reproduksi termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional. Nah, ini menjadi isu yang penting juga karena banyak dari warga di Indonesia ini masih menganggap kesehatan seksual dan reproduksi adalah tabu untuk diperbincangkan. Padahal sejak dini, masing-masing warga itu wajib menjaga kesehatan seksual dan reproduksinya. Dari usia dini, remaja, dan hingga dia dewasa, misalnya dia menikah, dia harus sudah siap dengan kondisi kesehatan seksual dan reproduksinya. Di tahun 2021 ini saya rasa sudah tidak tabu lagi jika remaja yang mungkin sudah mengalami akhir balik, misalnya yang perempuan menstruasi, kemudian yang laki-laki sudah mulai tumbuh tanda-tanda sekunder seksualnya, itu sudah harus lebih aware terhadap kesehatan seksual dan reproduksinya. Misalnya jika perempuan mengalami masalah terkait dengan periode menstruasinya yang selalu kadang terlambat, atau bahkan ketika menstruasi mengalami nyeri dismenor yang sangat kuat atau sangat hebat, itu harus konsultasi dengan tenaga kesehatan supaya ke depannya masalah-masalah kesehatan reproduksi sudah teratasi, dan jika akan menikah, kesehatan reproduksinya sudah siap. Begitu juga dengan usia reproduksi yang sudah pas untuk melakukan aktivitas seksual, yakni pada usia 20. Karena pada usia 20 untuk wanita sudah
organ reproduksi wanita sudah terbentuk dengan sempurna, fungsinya sudah berfungsi dengan sempurna. Lalu proporsi perempuan, indikatornya adalah proporsi perempuan usia reproduksi 15-49 tahun yang memiliki kebutuhan keluarga berencana terpenuhi menurut metode kontrasepsi modern. Nah, ini juga banyak pasangan suami istri yang belum memahami metode keluarga berencana apa atau alat kontrasepsi apa yang pas untuk masing-masing pasangan, karena masing-masing kondisi kesehatan manusia itu punya toleransi yang berbeda-beda, lalu kesehatan juga yang berbeda-beda, sehingga kebutuhan kontrasepsi juga berbeda. Lalu angka kelahiran remaja usia 10-14 tahun, umur 15-19 tahun per 1000 perempuan. Lalu total fertility rate atau kelahiran. Lalu ini adalah laporan dari pemerintah bahwa tren angka kelahiran remaja sudah menurun. Targetnya 38, kita sudah mencapai target hingga tahun 2017. Lalu indikator yang lainnya adalah the need of family planning have been increasing. Jadi sudah family planning di dalam keluarga sudah meningkat, dan itu sangat bagus melalui informasi, edukasi, dan komunikasi layanan kesehatan. Lalu sudah ada peningkatan kesadaran dari sexual and reproductive health care. Lalu contraception contribute to the decrease maternal mortality atau kematian dari ibu. Yang menjadi pro dan kontra saat ini adalah ada beberapa agama yang saya tahu ada masih pro dan kontra terhadap kontrasepsi. Tetapi ada kontrasepsi alami yang mungkin tidak di kontra oleh tidak dilarang oleh aliran agama, beberapa aliran agama, yakni kontrasepsi alami atau menghitung masa tidak subur. Lalu yang berikutnya adalah mencapai cakupan kesehatan universal termasuk perlindungan risiko keuangan. Nah, ini menyangkut sektor lain selain kesehatan, ada risiko keuangan. Lalu akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang. Oleh karena itu, pemerintah memberi indikator peningkatan pada cakupan pelayanan kesehatan esensial, proporsi populasi dengan pengeluaran rumah tangga yang besar untuk kesehatan, lalu cakupan jaminan kesehatan nasional. Yang berikutnya adalah secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan kesakitan akibat bahan kimia berbahaya, serta polusi dan kontaminasi udara, air, dan tanah. Untuk hal ini, pemerintah mengacu pada angka kematian akibat rumah tangga dan polusi udara ambien, lalu angka kematian akibat air tidak aman, sanitasi tidak aman, dan tidak higienis, biasanya akibat kontaminasi atau pengelolaan limbah yang tidak baik. Lalu angka kematian akibat keracunan. Mungkin hal ini akan juga lebih dibahas pada SDGs yang lain terkait dengan kesehatan air. Lalu strengthen the implementation, bagaimana mengontrol konsumsi tobacco atau tembakau. Di sebuah penelitian menunjukkan bahwa Indonesia masih termasuk dalam negara yang mengkonsumsi tembakau yang tinggi. Artinya banyak orang yang mengkonsumsi rokok hingga saat ini di Indonesia. Bahkan start in the early age of 12 and 30 years old. Dan di Indonesia ini kita ketahui bersama bahwa tempat-tempat yang smoke free itu masih belum ketat. Di mana saja orang bisa merokok, di mana saja kita sebagai orang yang bukan perokok dapat mendapatkan impact-nya, yakni menjadi perokok pasif dengan resiko dan impact kesehatan yang sama dengan perokok. Nah, oleh karena itu pemerintah membatasi tobacco advertising, promotion, and sponsorship. Dan sekarang juga kampus-kampus juga mengurangi sponsorship dari rokok. Lalu requirement of Victoria Health warning of cigarette package and sales restriction of the person under age 18. Lalu juga mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang.
Lalu meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen pengembangan pelatihan dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil. Nah, yang tadi saya sudah juga bahas, yakni kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan yang belum merata di seluruh penjuru Indonesia. Lalu memperkuat kapasitas semua negara, khususnya negara berkembang tentang peringatan dini, pengurangan risiko dan manajemen risiko kesehatan nasional dan global. Apalagi di Indonesia ini risiko adanya bencana alam. Lalu yang berikutnya adalah bagaimana impact dari pandemi COVID-19 pada pencapaian SDGs secara global maupun nasional. Secara global, kita tidak dapat memprediksi kapan pandemi ini akan berhenti. Dan akan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk benar-benar dunia pulih terhadap pandemi COVID. Oleh karena itu, impact dari COVID ini adalah cause reduced household income for a long time, karena banyak sekali warga dan juga seluruh orang di dunia kehilangan pekerjaannya karena COVID-19. Lalu, grossly overwhelmed health system due to weakness and preparedness and response. Untuk Indonesia sendiri, health system pun masih banyak yang harus diperbaiki. Apalagi ketika COVID-19 ini datang tanpa ada persiapan. Nah, itu sangat-sangat overwhelm bagi tenaga kesehatan, bagi layanan kesehatan secara umum dalam menanggulangi COVID-19 ini. Oleh karena itu, pencapaian target dan tujuan dari SDGs ini menjadi target yang bukan prioritas lagi atau become secondary. Yang penting COVID-19 diatasi. Nah, itu menjadi masalah baru lagi ke depannya. Lalu kita membutuhkan quality and operational health system yang panjang dan berkelanjutan. Nah, lalu pencapaian dari tujuan SDGs yang ketiga ini adalah tujuan yang paling terdampak dari si COVID-19 pandemi. Lalu hal yang terreport terkait dengan COVID-19 dan SDGs adalah satu, material and equipment that were imported were disrupted. Jadi material-material kesehatan, alat perlindungan diri, obat-obatan yang diimpor terganggu. Lalu sulit bagi patients with acute and chronic ailment to access standard care. Jadi yang biasanya setiap bulan harus kontrol ke rumah sakit, sekarang menjadi sangat sulit sekali melakukan pemeriksaan rutin seperti biasa karena prosedur protokol kesehatan akibat pandemi. Kemudian, children, women, and elderly are the most vulnerable groups. Karena anak-anak adalah usia yang paling rentan yang belum memiliki sistem imun yang sangat baik. Wanita yang kesehatannya ditentukan juga oleh hormonal, lalu elderly yang dimana fungsi kesehatan imunnya sudah menurun. Oleh karena itu membutuhkan children, women, elderly with non-communicable disease and others with special need. Harus membutuhkan perhatian khusus terhadap kelompok anak, perempuan, dan lansia. Lalu terganggu juga children growth and protection against infectious disease has been severely impacted. And then a huge number of children mortality is greater in 2020 compared to a pre-pandemic scenario, deserving significantly success in reducing infant mortality rate in the past few years. Lalu kita juga mengalami masalah suspensi dari vaksin polio dan measles imunisasi di seluruh dunia. Lalu hal ini menimbulkan masalah lagi, yakni kita kesusahan untuk mengeliminasi kasus polio karena distribusi dari vaksin polio terhambat.
Lalu interruption in intake of medicine are getting frequent. Patients with TB and HIV/AIDS need continuous supply of medicine. Medical and surgical emergencies get neglected. And cancer therapies depend on health system for medicines, monitoring and care complications. Non-availability of this product and services have a serious negative impact on physical and mental health untuk para pasien yang menderita cancer. Apa yang kita butuhkan untuk mengurangi impact-impact dari COVID-19 ini, yakni efficient supply chain for essential, seperti alat perlindungan diri, lalu vaksin dan health promotion, dan saat ini di Indonesia sudah mulai diberikan vaksin kepada seluruh warga di Indonesia. Sudah dimulai di tenaga kesehatan, kemudian usia lansia. Lalu emergency services harus ditambah, kemudian critical for reaching the most vulnerable children and protecting them from common infectious disease, protocol for the management of acute coronary syndrome, cancer care, immunosuppressive therapy, tumor resection, and inpatient treatment which requires visit to health facility. Kenapa cancer care kemudian immunosuppressive therapy ini sangat juga diperhatikan karena pasien-pasien cancer dengan obat-obatan yang menekan fungsi imun tubuh akan mengalami immunodepression atau fungsi dari imun tubuhnya mengalami penurunan. Jika fungsi imun tubuhnya mengalami penurunan, konsekuensi berikutnya adalah mudah terinfeksi penyakit lain. Padahal COVID-19 adalah penyakit infeksius, artinya bisa transmit atau transmissible terhadap satu orang ke orang yang lainnya. Jadi pasien-pasien cancer atau juga pasien HIV itu sangat rentan terinfeksi penyakit tambahan selain penyakit utama yang mereka derita karena immunodepression. Lalu agreement of the political leadership and assurance of sustained funding, pandemic preparedness and response plan are essential. Lalu kita juga butuh community engagement, di mana kalau di Indonesia ini masih ada budaya, ada ketua RT, ketua RW. Nah, itu sangat penting untuk tracking, untuk mendata warganya sendiri, untuk mengetahui data supaya terjadi preventif penyebaran COVID-19. Lalu laboratory diagnosis, research and development, support for mental health. Mental health juga sangat penting karena banyak orang kehilangan pekerjaan atau bahkan dia masih denial atau tidak bisa menerima bahwa dirinya terinfeksi COVID-19. Lalu data manajemen yang bagus, nah nanti kita akan bahas juga data manajemen. Lalu supply for personal protective equipment and ventilators. Ventilators adalah alat bantu nafas yang biasa diberikan pada pasien-pasien yang emergency atau kritis, yang biasanya kita temui di ruang ICU atau HCU atau ruang yang serupa. Tujuannya adalah dari semua sektor yang kita ikutkan ini, challenge-challenge yang harus kita capai ini untuk strengthen the national health system, prepared to dealing with the global health problem. Lalu bagaimana di Indonesia? Health sector itu harus terintegrasi untuk perkembangan atau development of Indonesia. Dari mulai input, proses, output, dan result, serta impact-nya. Manusia atau warga Indonesia harus sehat terlebih dahulu sebelum memulai development of Indonesia. Kemudian, balik lagi ke target-target dari SDGs, apa sih challenge yang harus diperbaiki di Indonesia? Selain global challenge, bagaimana Indonesian challenge? Tantangan-tantangan apa yang harus diperbaiki di Indonesia terkait dengan SDGs yang sudah terimpact oleh COVID-19 saat ini? Yang pertama, hal yang mendasar yang Indonesia masih hadapi adalah unequal health facilities, socio-economic condition, and also geographical barrier. Belum semua area di Indonesia
memiliki akses kesehatan yang sama. Perbedaan antara perkotaan dan juga area rural itu masih sangat signifikan. Ada gap yang signifikan antar area. Kemudian National Health Insurance atau jaminan kesehatan nasional. Jaminan kesehatan nasional menjamin seluruh warga Indonesia, tetapi pada kenyataannya tidak semua warga negara Indonesia menjadi member dari JKN ini. Bahkan tidak tahu apa itu JKN. Dan ketika masyarakat ini harus datang ke rumah sakit, mereka tidak memiliki akses JKN karena mereka tidak tahu. Oleh karena itu, layanan kesehatan dasar Puskesmas harus memulai melakukan promosi kesehatan, apa saja layanan yang hak masyarakat bisa dapatkan, lalu bagaimana caranya. Sehingga seluruh warga tercapai menjadi member JKN. Encourage the greater cooperation between BPJS Kesehatan dan private health facilities. Apa itu JKN, apa itu BPJS Kesehatan? JKN adalah jaminan kesehatan nasional, sedangkan BPJS adalah bagian di dalam jaminan kesehatan. Yang lainnya ada BPJS Ketenagakerjaan dan sebagainya. Nah, yang terjadi saat ini adalah contoh kasusnya. Misalnya, ada pasien yang awalnya dirawat di rumah sakit umum. Rumah sakit umum biasanya langsung terintegrasi dengan BPJS Kesehatan. Tetapi ketika pasien tersebut dengan suatu kondisi harus dirujuk di rumah sakit swasta, tetapi masalahnya adalah rumah sakit swasta tersebut tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Nah, ini menjadi mempersulit pasien dalam melanjutkan perawatannya. Kasus lainnya, misalnya dari rumah sakit umum lalu dipindah ke rumah sakit swasta. Rumah sakit swasta sebenarnya sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Tapi pada kenyataannya, ada pasien-pasien yang berpindah dari rumah sakit umum ke rumah sakit swasta itu sangat sulit sekali mengurus BPJS-nya. Seperti itu. Jadi pemerintah harus benar-benar tackling koordinasi antara BPJS Kesehatan negara dengan private health services atau layanan kesehatan swasta. Lalu Indonesia butuh sekali artificial intelligence yang powerful. Kenapa powerful? Nanti kita akan bahas pada slide berikutnya. Untuk menanggulangi masalah or to address an integrated of healthcare system. Sistem kesehatan Indonesia belum terintegrasi sama sekali. Dari rumah sakit satu ke rumah sakit yang lainnya, itu pun belum terintegrasi sama sekali. Sehingga tidak ada data manajemen yang bagus. Dan terkait dengan COVID-19, kita tidak punya tracking yang bagus pula. Nah, oleh karena itu, National Health Insurance atau jaminan kesehatan nasional ini harus benar-benar bekerja sama dengan sektor teknologi atau membutuhkan artificial intelligence yang sangat-sangat powerful. Supaya apa? Supaya pemerintah itu bisa melakukan data manajemen yang baik dan di masa pandemi ini mereka bisa melakukan tracking yang baik. Oh, bahwa pasien COVID-19 ini sudah pernah pergi kemana saja dan bertemu dengan siapa saja. Contoh misalnya, kita belum ada online reservation atau pendaftaran online kalau kita mau bertemu dokter. Misalnya ada pasien yang setiap bulannya dia harus periksa ke rumah sakit. Misalnya ada pasien yang hipertensi, setiap bulannya dia harus ke rumah sakit, harus periksa, harus mengkonsumsi obat, tidak boleh berhenti minum obat, harus ketemu dengan dokter, harus mengambil obat secara rutin. Tetapi yang ditemui adalah pasien biasanya ya ini terjadi pada pasien member dari BPJS Kesehatan dan harus diperiksa di rumah sakit umum. Mereka harus mendaftar pagi-pagi buta jam 5 pagi dan kemudian harus antri sampai siang menunggu dokternya. Itu sangat melelahkan. Menunggu bagi orang sehat hanya membosankan, kita bisa main handphone, tapi menunggu bagi orang sakit itu sungguh-sungguh hal yang tidak sangat nyaman bagi orang sakit. Nah, Indonesia butuh teknologi, misalnya online reservation to meet the medical doctor. Jadi, dengan dokter siapa saya harus bertemu, saya bisa daftar secara online. Sehingga di pendaftaran online tersebut,
sudah mengarahkan jam berapa pasien tersebut bisa datang supaya tidak menunggu terlalu lama. Bisa memperkirakan jam yang tepat datang untuk bertemu dengan dokter. Lalu ketika datang ke rumah sakit, jaminan kesehatan nasional itu harus menjadi alat untuk assure security in the health service. Jadi ketika datang JKN ini harus bisa merekam riwayat kesehatan dari pasien, dari riwayat kesehatan dari bayi hingga dia dewasa. Jadi ketika datang terscan data langsung muncul nama siapa, status kesehatannya seperti apa. Demikian juga dengan record the travel history. Jadi pasien yang datang ketika di-assess atau dikaji tidak bisa berbohong karena beberapa awal-awal Indonesia ada kasus corona, ada kasus-kasus di mana pasien berbohong belum pernah ke luar negeri tapi ternyata dari luar negeri. Nah, jika JKN kita sudah terintegrasi dengan teknologi seperti ini, pasien tidak bisa berbohong. Travel history bisa merekam dari mana pasien ini pergi. Lalu ketika sudah masuk ke front line dari rumah sakit, pasien tersebut bisa langsung datang ke dokter yang dia tuju atau layanan kesehatan yang dia inginkan, misalnya di internis atau di anak-anak. Jadi tidak perlu dari pendaftaran, kemudian masuk lagi ke pendaftaran. Nah, itu memang harus diperbaiki. Kemudian ketika pasien tersebut disarankan untuk melakukan vital sign seperti tekanan darah, suhu, berat badan, tinggi badan, Indonesia membutuhkan mesin mandiri untuk melakukan pemeriksaan vital secara mandiri dengan mesin, dan kemudian kartu JKN tersebut sudah bisa merekam hasil dari pemeriksaan kesehatan. Jadi pasien tidak perlu, atau perawat atau tenaga kesehatan tidak perlu mencatat di medical record, tidak ada alasan medical record hilang atau bahkan data-datanya hilang. Jadi langsung terrecord. Nah, harapannya Indonesia memperbaiki JKN ini sehingga kartu JKN kita mampu merekam hasil dari semua pemeriksaan riwayat dari sejak dia lahir hingga dia meninggal. Dan data tersebut harus terintegrasi nasional menjadi sebuah big data atau data yang besar terintegrasi. Dan ini memudahkan pasien ketika dia harus dirujuk atau pindah dari rumah sakit satu ke rumah sakit yang lainnya. Tenaga kesehatan langsung bisa merekam, melihat riwayat kesehatan mulai dari dia bayi hingga dia dewasa saat ini. Lalu ada keuntungannya juga untuk para peneliti, untuk meneliti data, untuk mengikuti proses kehidupannya, misalnya penelitian kohort, kapan penyakit itu muncul, kemudian faktor-faktor apa yang menjadi penentu kenapa pasien itu sakit. Dan dari hasil penelitian ini bisa diberikan kepada pemerintah untuk membuat policy atau regulasi yang pas karena datanya dari data penelitian, bukan dari data yang tidak terintegrasi dari seluruh warga Indonesia. Lalu juga JKN harus terkait dengan isu COVID, JKN harus bisa mengatur pendistribusian masker, karena pada waktu itu Indonesia mengalami kesulitan untuk mengakses masker. Dan pada akhirnya banyak orang memproduksi masker dengan menggunakan kain dan sebagainya. Ya, dan dalam catatan tidak terstandar medikal. Nah, jika JKN Indonesia ini mampu mengatur pendistribusian masker, kapan warga bisa mengakses masker, di mana misalnya pemerintah bekerja sama dengan pabrik atau industri pembuat masker dan juga berkoordinasi dengan apotek-apotek di Indonesia. Lalu mengatur pembelian masker berdasarkan
nomor dari JKN, lalu hari apa saja mereka bisa membeli, lalu maksimal berapa mereka bisa membeli masker supaya seluruh warga Indonesia dapat mengakses masker atau alat perlindungan diri yang lainnya. Nah, oleh karena itu Indonesia harus meningkatkan control in community transmission atau tracking. Lalu border control, mulai tahun 2021 ini saya tahu bahwa orang yang datang dari luar negeri, Indonesia sudah mewajibkan untuk karantina. Pada bulan Januari, Februari masih gratis waktu itu di hotel, tapi sekarang sudah tidak gratis lagi. Kalau mau gratis harus di Wisma Atlet. Itu pun satu kamar 3 orang, jadi itu sangat berbahaya sekali. Karena kita tidak tahu roommate kita atau orang yang di dalam satu kamar kita ini dari mana bertemu dengan siapa. Nah, itu harus memang menjadi isu yang penting di Indonesia. Lalu karantina yang dilakukan itu tidak strict. Jadi orang bisa lari, tidak dihukum, tidak dikontrol. Jadi Indonesia harus memperbaiki strict quarantine. Jadi pemerintah harus bekerja sama dengan perusahaan telekomunikasi untuk men-track dengan chip, misalnya dari handphone masing-masing warga Indonesia atau orang yang masuk ke Indonesia, handphone tidak boleh mati, dan dipasang CCTV supaya pemerintah bisa tracking dengan baik pasien COVID-19 atau bahkan orang yang sedang dikarantina. Dan juga peraturan yang tegas supaya warga Indonesia tidak main-main terkait dengan kesehatan ini. Lalu government fund and military personnel have been used to increase mass production. Harus military personnel. Indonesia sudah menerapkan melibatkan military personnel, melibatkan anggota militer untuk pengaturan orang yang datang dari luar negeri. Lalu juga improving the national health insurance system for health worker, apalagi di masa-masa pandemi seperti ini, di mana para tenaga kesehatan adalah tenaga di mana mereka ada di lini yang paling depan untuk merawat atau bahkan mempreventif penyebaran COVID-19. Ya. Lalu juga mengurangi risiko kematian ibu, kurang dari 70/1000 dengan mengurangi maternal mortality. Kaitannya juga dengan socio-economic issues. Lalu peningkatan kompetensi dari tenaga kesehatan. Jika warga atau area tersebut masih percaya terhadap budaya, misalnya harus melahirkan melalui dukun yang membantu melahirkan, ada sebuah penelitian di FKIK juga, di mana bagaimana tenaga kesehatan di area Maluku itu memberikan pelatihan terhadap dukun yang membantu warga melahirkan. Nah, kolaborasi antara budaya dan juga kesehatan ini penting di Indonesia supaya ibu melahirkan bisa dilayani sesuai dengan prosedur kesehatan. Lalu geographical barrier in remote areas, jadi area-area rural membutuhkan pembangunan yang baik supaya akses kesehatan juga didapat dengan baik. Lalu pemerataan layanan kesehatan terkait dengan mortality ibu hamil dan melahirkan, bahkan di Jawa, Bali, dan area lainnya pun masih tidak sama. Lalu program Desa Siaga, program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi, ya, jadi melibatkan pimpinan di area mulai desa, kemudian pos kesehatan terpadu atau posyandu. Lalu peningkatan pendidikan dan promosi kesehatan terkait kehamilan dan melahirkan. Lalu terkait dengan kematian bayi, harus mulai melanjutkan program-program untuk mencegah penyakit yang menyebabkan kematian bayi, seperti diare, pneumonia, perinatal complication. Lalu sosioekonomik dan less educated mother. Harus diberikan edukasi kesehatan. Lalu menjamin layanan kesehatan seksual. Di Indonesia masih ada 17 provinsi yang penggunaan alat kontrasepsinya masih rendah, dan masih ada isu tabu untuk melakukan
edukasi seksual di Indonesia ini, yang tadi kita sudah juga bahas. Lalu terkait dengan mengakhiri epidemi AIDS, yakni melakukan screening perluasan penemuan, rapid molecular TB, lalu mencegah multidrug resisten pada TB, lalu melakukan voluntary counseling and testing atau VCT untuk mencegah HIV/AIDS yang tidak terlaporkan. Jadi pemeriksaan HIV tidak langsung serta-merta dilakukan, tapi melakukan voluntary counseling dan testing pada area-area berisiko, misalnya area-area prostitusi misalnya. Lalu penggunaan kelambu berinsektisida untuk pencegahan penularan malaria, peningkatan kebutuhan logistik, SDM, dan pembiayaan untuk HIV/AIDS, TB, dan malaria. Lalu terkait dengan angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, harus ada masih mempertahankan screening pemeriksaan penyakit tidak menular, lalu peningkatan cukai hasil tembakau, memberlakukan larangan total ikan rokok, lalu peningkatan layanan kesehatan, peningkatan aktivitas fisik, dan diet yang sehat, rendah gula, rendah garam, dan rendah lemak. Lalu menjamin kesehatan akses universal terhadap pelayanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional. Ya, jadi harus tetap meningkatkan pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi kepada masyarakat, terutama bagi anak sekolah, supaya mereka sejak dini sudah mulai aware terhadap kesehatan seksualnya. Lalu, siapa yang bertanggung jawab terhadap pencapaian SDGs ketiga ini? Tidak hanya dari sektor kesehatan, tapi juga dari central local government, bisnis sektor, mass media yang tidak menyebarkan berita-berita hoax, lalu profesional and academic organization dengan melakukan penelitian dan menyumbangkan hasil penelitiannya ke pemerintah, United Nations, and NGO. Nah, lalu apa kontribusi young generation seperti kita? Dari sektor economic sustainability, bagi teman-teman dari ekonomi, lalu transportation, environment, security, community services, education, agriculture and food, infrastructure, justice and good housing. Untuk mencapai health and well-being. Overall sustainable development through collaborative between health and non-health sector. Karena tadi yang kita sudah bahas bahwa Indonesia masih membutuhkan improvement health system yang baik. Demikian materi dari saya. The screen is yours, Mr. Ryan. Thank you. Thank you very much for the very insightful presentation, Ms. Nia, Ibu Nia. And we will now continue to the question and answer session. Let me read out the first question in the chat box. Oh yeah, before I announce the first question, I will also like to invite all the participants. You feel free to ask questions to Ms. Nia. Jadi kami sampaikan kepada seluruh peserta, jika ingin bertanya, silahkan langsung memasukkannya ke dalam chat box untuk bertanya langsung ke Ms. Nia, Bu Nia, terkait topik SDGs yang ketiga, yaitu good health and well-being, dan juga dari materi presentasi yang tadi sudah disampaikan oleh Ms. Nia. Selain itu juga Anda bisa mengaktifkan fitur raise hand. Anda tinggal meraise hand, kami akan mengizinkan agar mikrofon Anda bisa diakses, sehingga Anda dapat mengajukan pertanyaan secara live. You can ask directly live to Ms. Nia by using the raise hand button, and we will enable your microphone. Okay, let me go straight to our first question. This question is from Pak Joseph, our Vice Rector at UKSW. The United Nations aims to achieve SDGs, including SDGs 3, good health and well-being by 2030.
The first question is, what do you think is realistic to be achieved in 2030 for SDGs number 3, especially in Indonesia, which is also hit by the COVID-19 pandemic? And the second question is, what would you suggest that UKSW do to help the world to achieve SDGs 3 by 2030? Ms. Nia, the screen is yours. Please answer the question. Thank you. Thank you for the question, Pak Joseph. I think that it is very difficult to achieve successfully 2030 SDGs goals, because now COVID-19 is the priority for the world, as particularly Indonesia, to be addressed. And the secondary goals is SDGs. So I think it is very difficult to achieve. But I believe that Indonesia will do the increasing the health system in Indonesia, although COVID-19 still the priority in this era, because with COVID-19 we cannot do freely like meet people, give the health education, and even the patient cannot go to the hospital and receive the care, the health care from the hospital. Well, and the second question, what do you suggest that UKSW do? I think UKSW has done some healthcare, especially for COVID-19. Like I know that UKSW do like have a machine from a faculty that can be used for the lecturer or staff in UKSW. And through the Faculty of Health Science, we do research as academic staff. We do research and we do like experimental to access the like the progression of COVID-19. And then currently, two of our staff do the experimental research for immunomodulator, like the supplement that maybe last week they present it for UKSW staff and student and other people. I think because we are academic and professional in education, so we need to do the research and give the health promotion to environmental. And we should aware about the COVID-19. Okay, thank you very much for the response, Ms. Nia. I would like to go to Pak Joseph. Does the answer sufficient? Is the answer sufficient for you, Pak? Could you unmute yourself, maybe? Okay, thank you, Ms. Nia. And I think I have to thank your great presentation. Especially, I also learned how the Indonesian hospital system is not yet integrated, so it's kind of difficult to trace or the medical track of the patients. And I think that's insightful, something that I don't know Indonesia can do. At least I know it's going to be difficult or to achieve the SDG number 3 in 2030, especially after the whole world is hit by the pandemic. But at least we can do something, and the UKSW is also doing something. Yeah, thank you once again. So yeah, and I think it's insightful also to see the relevance of artificial intelligence in tracking. I cannot remember some details, but yeah, that's something that is important to know. And thanks for bringing it up in the presentation. Okay, thank you. Thank you. You're welcome. Thank you very much for the questions, Pak Joseph, and thank you very much for the response, Ms. Nia. I will go directly to our second question. I think somebody has raised his or her hand. I would go first to Ibu Natalia, yeah?
from France. Good afternoon or good night, probably in France. Bu Natalia, could you please ask your question live? Thank you. Ms. Natalia, I think you're still muted. Could you please unmute yourself? Could you vamp up your volume, probably? Could you turn your volume higher or your microphone? No, we cannot. We can still hear your voice. Sorry, man. No. Oh, probably you should unplug your headset. It might work sometimes. And how Sobat? Yes, yes, we can hear your voice. Yes, okay. Oh, finally. Monsieur, thank you very much, Mas Rian and BKHI for the opportunity for asking. I thought that I would become a loyal participant in this great program. And Ms. Nia, thank you very much for your great and detailed presentation. Actually, I have no background in health issues, but at the present, I'm conducting research about SDGs, particularly participatory research for community empowerment. And according to the history of the participatory movement as an approach that came up about the 1970s, almost all the campaigns were for health issues. However, there were some critics of these methods, like pseudo participation, in which the communicators campaign came with their ideas to solve the problems and less involve the local community. On the other side, actually community awareness can build their resilience and strength to cooperate with each other. I knew that this a little bit differently from your presentation, that more talking about the top-down system, but I thought this is the requirement of SDGs work mechanism also. So in SDGs, the United Nations tries to engage the collaborating system between the goals and the stakeholders, right? So could you share your opinion regarding this issue? Thank you very much. Thank you very much for the question, Ms. Natalia. So, Ms. Nia, the screen is yours. Please answer the question. Thank you. Thank you for the question. And yeah, I agree with you that community, as you already mentioned before, health issues also need community engagement. I mean that not only from the up to down, but also the community primary healthcare is very important. We need other sector like government, and then the government who have a take part to make the regulation, and then like business, and then an environmental issue, and also like the what we call it, like a culture leader maybe in the community. We need to engage with them to encourage community and encourage people to aware with the health system, because sometimes
we cannot encourage people without a community leader. Like maybe some people believe with someone who already know about the people in certain area. So we need to approach the leader of the community in terms of culture, and then we do the health promotion to engage the leader of the culture in the certain community. Can you, is that Yeah. the question? Yes, yes. Yeah, because sometimes as we are the health professional, when we do the health education for people, they cannot believe what we're talking about. They even ignore because they believe they prefer to believe the culture. So we need the leader of the culture and then the leader of the community first. We know each other first as a friend maybe, so they can accept what we want to teach with the people about health issues. Ryan? Okay. It's okay. So is that sufficient, Miss Natalia? Okay. Could I ask once? Yeah. Again? Okay. So do you think that participatory or bottom-up system is an appropriate model for our local community in Indonesia? I mean. Yeah. I think bottom up means that from community to the leader of the community, right? Mm-hmm. So I mean that the local community have an idea and they involved in the decision making system, blah blah blah, like that. Yeah, I think so because the regulation from the government also should come up from the community first, because community know what they need first and know their condition, and government should involve the leader of the community to make like discussion first. Like even the health professional in puskesmas in Indonesia, they should involve the leader of the community to enter the community condition and community the community like when we want to like give the health education. So it is very important to involve the health leader to give the contribution, to give the opinion, what they need in community and what the condition in the community. We can do the health education, but we cannot do health education if we do not know about them and what they need and what they feel regarding health issue in that community. Okay, thank you very much for your response. I think it is a very interesting issue to be conducted in research because Indonesia is stick with the culture. Yep. That's my dissertation actually. I see. Related to the health issue? No. I'm working on the other issue. Thank you so much. You're welcome. Okay, thank you very much for the response, Miss Nia, and thank you very much for the question, Miss Natalia, far away from France. Yeah, I hope you are doing well in France as well. Thank you. We will continue to our next question. This one is from the head of international office at UKSW or Kepala BKHI. Good afternoon to Miss Deborah Natalia Sucipto. The question is, hello, Miss Maria. Thank you so much for your sharing and inspiring presentation. I think health and well-being are long-lasting issues in our country. Especially we are facing COVID-19 pandemic for about a year. I remember that before we started this presentation, we had a short talk about how Taiwan government, where you are staying these years, successfully enough handling the pandemic.
As we know from your presentation, the COVID-19 pandemic is the most priority issue to be solved for making use able to continuing doing SDGs number 3. My question is regarding our university role is, in your opinion, based on what you learn and observe as medical academician and practitioner, could you suggest some realistic steps UKSW could take to handling the spread of COVID-19 pandemic in the campus as well as in the town in Salatiga? Because I believe we all do have concern to do so as part of UKSW Salatiga, Indonesia, and the world. Thank you very much. There is the question. Could you please respond to the question, Ms. Nia? The screen is yours. Thank you, Ms. Deborah. Yeah, Taiwan is successfully combat the COVID-19, and your question is similar with Pak Joseph's question, what UKSW can do in terms of academian. We can do, like I said before, we can do many research regarding the COVID-19. COVID-19 not only health issue, but also other sector like the culture, how we can do research like how Indonesian people have a perspective regarding the COVID-19 and how the culture of Indonesia accept, because not all of Indonesia accept the COVID-19 disease. Or maybe in term of disease, if I can imagine, UKSW has a polyclinic, right? If I can imagine that polyclinic can help and coordinate with UKSW to do the COVID prevention. So if I can imagine, because all of staff, and all of students can get a health service from polyclinic, and then we also can get the referral care. We can refer ourselves from polyclinic to hospital, from polyclinic of UKSW. I can imagine that polyclinic can have a good data collaborative with the telecommunication company to assess each data from each people in UKSW. Where are them from? Where are them? And then when they have a health issue, they can come to the polyclinic, and polyclinic can assess the travel record of academic staff. Yeah, and then with whom the staff meet before, and then they can tracking who the staff meet before regarding the health issue. I mean, can assess the health issue by using, like I presented before, by using good artificial intelligence and have a good integrated data. So in term first and second, in term of community service, as we used to do before, we can do like health promotion by website or by Zoom meeting like we do today, and then we do health promotion by our student, especially for our faculty student. They can do health promotion for people around UKSW or Salatiga. Yeah, I think it's that realistic step that we can do. Thank you very much for the response, Ms. Nia. Probably I will go to Ms. Deborah. Would you like to ask a further question related to your first question, probably? Okay, thank you, Mas Ryan, for the opportunity, and thank you, Ms. Maria, for your explanation. I just curious, one more. Is there any special treatment that Taiwanese do different from Indonesia? So somehow we can consider it to apply in Indonesia.
because I know there is no best practice yet to combat the pandemic because we are still here. But I think maybe there are something that we can learn from Taiwanese that you see applicable in our school UKSW, and we can consider it to do here, just to make us have another insight, and one day if it is applicable we can do to finish this pandemic together. Thank you. Thank you very much, Ms. Deborah. Is there any comments maybe on the response from Ms. Deborah, Ms. Nia? Do you have any? Yeah, thank you very much, Ms. Deborah. Actually, one of slide that I present before is come from my experience in Taiwan. That is artificial intelligence. If I can share here why they successfully combat the corona or COVID-19, because they have a good preparedness for COVID-19. First, they have a good borderline from the, like for example, airport. They stop people who come from other country come to Taiwan. They should to be quarantined, and they have a strict quarantine. I don't know how is it can be done in Indonesia, because every single data for each people here can be accessed by the government. Where we are, they can know, and every single place here are observed by CCTV. And then when, for example, I come from Indonesia and I come to Taiwan, they will require us to use their number, like the telephone number from Taiwan, and then they will assess our number, and they will put our number to their data, and they will assess us by their chip or something that I don't know about the technology, and then they will ask us where we will quarantine, and then they will provide some hotels that applicable to quarantine, and then government will observe us whether we are adhere with the quarantine. And as my experience, when my mobile phone are low battery, the police will come to my room and talk to us. What are you doing and why? What happened with your handphone? So the quarantine is very strict. And then, for example, if people are positive COVID-19, they will be isolated. And then the people who are meet with the positive COVID-19 will also be tracked. So will be assessed. So for example, I'm a positive COVID-19 and I meet you, Miss Deborah and Mr. Ryan, and you and Mr. Ryan will, I don't know, they have artificial intelligence, and your number and Mr. Ryan will easily accessed by the government. And you and Mr. Ryan will be recommended to be isolated in your home. And you cannot go out as long as you are negative COVID-19. So because Indonesia have a different culture, like for example, this is my profession, where am I? So maybe I don't know whether this is applicable in Indonesia or not, but I think it is very important to be applied in Indonesia, because regardless culture, we need a strict regulation to combat COVID-19. Yeah, and related to our discuss with Miss Natalia, we need the community leader to approach the people in Indonesia to comprehend about the disease. First, accept the disease and then know the disease and how to combat with the COVID-19. And as well, additionally, the
the health insurance card are integrated with the citizens' data, and then they also can record of our travel history, where we are come from, and something like that. So, and with whom I meet, for example. Yeah. Thank you. Thank you very much for the response, Ms. Nia, and thank you very much for the question, Ms. Deborah. I would like to continue on since we have not much time left. To the next question. The next question comes from Teresia. And Teresia wants to know, because you mentioned in your presentation that the mortality, so the birth rate mortality is going down. How about the issue of abortion in Indonesia? Would you like to comment on that as well, Ms. Teresia? The screen is yours. Thank you, Teresia. And actually, I'm not good in maternal health because my research field are not in maternal health. But I can say that the issue of abortion in Indonesia still underestimate. I mean, government or even the health care system cannot assess precisely how the data about the abortion in Indonesia, because some also culture in Indonesia we have like dukun, yeah, that they can do like abortion in Indonesia, and they do it in the under table, so we cannot assess sometimes regarding the abortion in Indonesia. But if I can find in healthcare facilities, abortion still happens in Indonesia, particularly for the women who are pregnant in teenager. They are feel like cannot accept that they are pregnant, and then they don't want their baby, and they want to do the abortion to their baby. Or another cases is that abortion that must be done for high risk women who are pregnant with other disease like hypertension or high blood pressure, so or have other disease like cancer, so they must do the abortion to save the mom or the woman. Yeah, that all that I can say about abortion. Okay, thank you very much for the response, Ms. Nia. I'll go to Teresia. Is the answer sufficient for you, or you want to ask directly to Ms. Nia on cam, probably live now? I will allow your microphone to be unmuted. Hello, Teresia, are you there? Aduh, mau. Oh, bisa bertanya dalam bahasa Indonesia juga ya untuk Teresia. You don't have to ask in English. Teresia, are you there? Teresia ada? Jawabannya bagaimana tentang abortion? Okay. Oh, okay, I think that's enough. Okay, thank you very much for the response and the question, Teresia. I will go to another question. If there is any other question, please do not hesitate to use the raise hand button, yeah, and we will unmute you so you can ask directly to Ms. Nia as our speaker for this afternoon's session. Or you can also type down your question in the chat box. Anda bisa menuliskan pertanyaan Anda, Bapak Ibu, dan teman-teman mahasiswa dan alumni bisa menuliskan pertanyaannya di dalam kolom chat. Kami akan membacakannya, dan we will translate it in English as well if it is necessary, or we can just also answer in
bahasa Indonesia. So any last question? We still have like 5 to 10 minutes for maybe last one or two questions from the participants. Any comments? Okay, no? Okay, last chance. Okay, finish. So that's it, maybe. We have concluded our question and answer session for this afternoon. But before I continue on to the most anticipated maybe from most students participants is the exit ticket. Yeah? I will have to give the opportunity for Ms. Nia to present his closing statement. Do you have any closing statement about your presentation on SDGs goal number 3? How do we cope with the COVID-19 situation? We do aware that the COVID-19 impacted very hard on SDGs number 3, yeah? Good health and well-being. We experienced many trouble inclusively in the health sector. So, Ms. Nia, the screen is yours. You can now give your closing statement. Thank you, Mr. Ryan. I just want to say thank you for the opportunity that I can share about the health issue globally and nationally. I hope that Indonesia can have a good health system improvement, that all of people who come to hospital or puskesmas have a good data management. So whenever we are in Indonesia, we can access our data. Thank you. Thank you very much for the final comments or the closing statement from Ms. Nia. Once again, we would like to appreciate your help to prepare the presentation and present about the good health and well-being, the SDGs goal number 3. We hope you are going to be doing very well or very fine in Taiwan, and we hope you are going to be back soon in Indonesia after finishing your PhD study in Taiwan. And so this is the evaluation form. I will type down it in the chat box so you can fill this out. Untuk link presensi dan juga evaluasi setelah saya masukkan dalam chat box, bisa diisi, silahkan. Oh yeah, before we finish up this afternoon session, let me take this opportunity to have a group photo session. Please, could you please all enable your video? Bisa mengaktifkan videonya sejenak, kita akan melakukan sesi foto bersama. Mohon perhatian dari seluruh peserta. Sebelum meninggalkan sesi ini, kami mengajak untuk mengaktifkan kameranya sejenak. Sekali lagi, kami sampaikan kepada seluruh peserta untuk bisa mengaktifkan kameranya sejenak, supaya kami akan ambil fotonya. Okay, we will continue from the first slide. 1, 2, and 3. Give a big smile. Okay. Let me continue on. Okay, next slide. 1, 2, and 3.
Okay, once again, one, two, and three. Okay. Thank you very much for activating your camera. And we hope you truly enjoyed this afternoon's session on our third goal about good health and well-being presented by Ms. Nia from Taiwan. Yes, here is the evaluation and the exit ticket. Untuk link form evaluasi dan absensi sudah saya masukkan di dalam kolom chat, bisa diakses bagi seluruh peserta. And this also concludes our session for this afternoon. See you again on the next series of SDGs webinar that will be held next week. Yeah, we will see us again next week, 16th of April 2021. We will continue on to the fourth goal of the Sustainable Development Goals. That is the quality of education, presented by Ms. Deborah Natalia Suchito. See you again next week, and thank you. Have a nice weekend. Have a nice afternoon. Thank you. Thank you very much, Ms. Nia. Thank you very much, Pak Joseph. Thank you very much, Bu Natalia, Bu Deborah, and the other participants, college students, and others. Big applause for us all. Thank you. Have a nice weekend. Sekali lagi terima kasih Bu Nia untuk waktunya untuk presentasinya di sore hari ini. Sama-sama, Pak.